amalan-amalan agar dirindukan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pencinta channel Zikir Kunci Rezeki, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti merindukan surga. Mereka merindukan surga bukan karena bosan hidup di dunia, tetapi karena mereka memahami dan meyakini bahwa kehidupan yang hakiki dan abadi hanyalah kehidupan di surga. Dalam sebuah hadis riwayat HR Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Allah bertanya kepada malaikat, "Apa yang dirindukan hambaku dariku?" Malaikat menjawab, "Mereka merindukan surgamu." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihatnya?" Malaikat menjawab, "Tidak." Allah bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu kalau mereka melihatnya?" Malaikat menjawab, "Mereka tentu akan lebih merindukannya." Memang surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Menjadi penghuni surga adalah dambaan setiap manusia di muka bumi ini, yang mana sebagai tempat kehidupan abadi di akhirat nanti. Lalu amalan-amalan apa saja agar kita dirindukan surga? Pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan orang pertama yang dirindukan surga adalah mereka yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim di setiap waktu dan di setiap kesempatan, bahkan saat lapang maupun sempit. Setiap muslim memang dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Selain dirindukan surga, membaca Al-Quran juga merupakan upaya untuk mencapai kelapangan hidup dan terhindar dari segala kesempitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kedua, orang yang selalu menjaga lisan. Golongan orang kedua yang dirindukan surga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Seperti kita ketahui, lidah adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, namun memiliki dampak besar bagi orang lain. Seperti ucapan yang menyakitkan hati. Untuk itu, kita harus bisa menjaga lisan kita dan bisa memilih kata-kata yang baik untuk diucapkan. Jangan sampai dengan lisan kita bisa menyakiti orang lain. Siapa saja yang dapat menjaga lisannya merupakan orang yang selamat dan kelak akan dapat masuk surganya. Sebagaimana bunyi sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik atau diam. Riwayat H.R. Bukhari. Ketiga adalah gemar memberi makan orang lain. Golongan orang ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang lain, di mana hal tersebut merupakan tanda sempurnanya keislaman seseorang. Memberi makan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus bentuk kasih sayang dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana hadis dari H.R. Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan, dan memberi makan orang lain adalah salah satu amalan yang dirindukan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebarkanlah salam kedamaian, berilah makanan, sambunglah tali silaturahmi, sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Riwayat H.R. Ibnu Majah. Keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan orang keempat yang dirindukan surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, di mana puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Ternyata ibadah tersebut bukan sekedar kewajiban, tetapi juga dapat mengantarkan kita untuk masuk ke dalam orang-orang yang dirindukan surga. Maka bersyukurlah bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sahal radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Riwayat H.R. Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan tentang amalan-amalan agar dirindukan surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai salah satu umatnya yang dirindukan surga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.